melanjutkan video 20 tentang validasi hapus data ya, untuk mata kuliah pemrograman web. Sobat, langkah awalnya pastikan exam teman-teman dan editor Visual Studio Code teman-teman itu sudah dalam keadaan menyala. Terus itu kita masuk ke project. Kita refresh dulu. Kita masuk ke project. Langkah awalnya itu masuk ke project. Kita masuk ke localhost. Ke sistem informasi ya. Perpustakaan admin. Coba select. Setelah sudah masuk ke halaman indeks, kita login. Di bagian sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 kita login. Oke, kita sudah masuk ke websitenya, ke project kita. Kita masuk ke peminjaman. Di bagian sini kita akan melakukan validasi untuk ubah dan hapus. Di bagian sini untuk agar untuk yang sudah sudah dikembalikan itu, yang sudah diserahkan itu, dia tidak bisa dihapus atau diubah. Sama juga di bagian halaman admin nanti, di bagian halaman admin di mana setiap admin yang mengisi data, contohnya di peminjaman sini atau di buku sini, seperti itu, dia tidak akan terhapus. Contohnya itu semisal ini di bagian just no limit ini kan belum ada data yang dia isikan atau dia inputkan di peminjaman sini. Nanti kita validasi agar dia tidak mudah terhapus begitu. Sama juga di bagian peminjaman. Langkah awalnya itu kita masuk ke Visual Studio Code, ke editor teman masing-masing, editor code-nya masing-masing. Terus itu di bagian beranda, teman-teman masuk ke bagian beranda. Sabar, masih lag. Oke, jika teman-teman sudah masuk ke bagian halaman beranda, teman-teman cari di bagian peminjaman, update peminjaman seperti ini. Terus teman-teman cari tombol bagian hapus dengan bagian hapus dan bagian edit di bagian bawah sini. Kita akan mengedit di bagian bawah sini. Terus itu di bagian sini kita ambil ini switch, kita cari di W3 School, kita cari switch. Oh, sudah tidak perlu, ada di bagian transaksi di bagian sini. Kita close saja dulu di bagian halaman indeks dengan update di bagian sini. Masuk ke transaksi, cari yang namanya switch yang di bagian status tadi yang kita buat kemarin. yang ini
TTS status, variable status ini kita ambil di bagian sini, kita ambil sampai tag penutup PHP. Kita Ctrl Z, terus kita close dulu di bagian transaksi, terus itu kita pastekan di bawah sini, Ctrl F, terus di bagian bawah sini itu di bagian sini, di bawah bagian case ini kita tutup dulu tag PHP-nya sama seperti tadi, kita tutup tag PHP-nya. Case null switch PHP sama di bagian sini juga, di bagian break kita buat PHP baru. PHP baru, terus kita tutup di bagian sini, sahabat, di bagian di sini break, di bagian satu sini saja. Iya betul, ikuti sama yang di atas. Di sini juga PHP dari sini juga, di sini juga PHP, di sini break PHP, sini juga bagian hilang dapat teman-teman. Oke, seperti ini. Switch di bagian sini kita taruh sama dengan variabel apa? Variabel ini masuknya di variabel apa? Variabel data DPP, DD saja, variabel D, sahabat, variabel D ya, variabel D, terus itu variabel D ini sama dengan apa? Terus itu di variabel D itu kita hapus ini, terus itu kita masukkan status. Oke. Kita tidak perlu mendeklarasikan karena di atas sudah ada. Terus itu di bagian sini kita tambahkan tombol-tombolnya. Kalau sahabat, di bagian tag penutup ini kita taruh PHP, lupa seperti ini, Ctrl S dulu. Oke, seperti ini. Untuk bagian hilang kita default saja, kita tidak masukkan. Oke, kita kasih masuk semua tombol-tombol, sahabat. Bagian sini kita Ctrl C, kita Ctrl C saja. Emangnya kita Ctrl X, kita simpan di bagian sini, Ctrl F, 0 dulu, satu juga, Ctrl F, di sini juga kita masukkan sahabat, biar tidak, Ctrl C, masukkan di sini juga,
Ctrl F, dia tetap seperti ini. Terus itu di bagian sini juga F sampai 3 ini saja, buat 3 ini. Terus itu di halaman ini, kita akan menentukan mana tombol yang kita aktifkan dan mana tombol yang tidak kita aktifkan, begitu. Nah, logikanya ketika sudah dikembalikan atau sudah diserahkan, berarti kita akan memvalidasi data itu agar tidak bisa terhapus atau tidak bisa diubah lagi, karena di bagian 0 terus itu di bagian 0 sini dia akan bisa diedit dan bisa, karena belum diserahkannya, tergantung dari statusnya. Terus itu di bagian sini untuk modalnya itu kita hapus sampai value-nya. Bukan di satu juga, di satu kita save sampai di sini, sampai di sini. Terus href tetap sm dan tm info itu kita disable disabled. Oke, seperti ini. Untuk di bagian sini juga kita hapus. Di bagian sini kita hapus. Terus hrefnya itu sama dengan pagar. Material icon di sini delete, lepas ya. Di bagian sini tuh kita taruh pagar ya teman-teman, pagar danger material font size. Oke, seperti ini. Terus itu untuk 2 juga sama, kita kopikan saja, kita kopikan di bagian sini biar dia mengikuti ya. Disable sampai ini, kita Ctrl C, kita letakkan di bagian 2 sini. btn disable, btn sn, btn info, kita Ctrl F seperti ini. Bagian bawah juga sama, kita hapus dulu di bagian sini. Terus hrefnya itu kita isi tanda pagar biar dia tidak bisa. Oke, sabar. Plus btn danger, kita taruh pagar teman-teman. Pagar kelasnya btn danger, terus disabled. Ya, di sini juga belum taruh, kita taruh disabled, disable. Oke, saya tekan Ctrl C, kita kasih masuk di bagian di bagian sini maksudnya. Ctrl F, danger. Di sini juga kita Ctrl C, Ctrl F, Ctrl S,
bagian 3. Iya. Kita lihat kembali apakah sudah betul. Terus itu endanger, disable, sublet. Oke, Ctrl S di bagian sini. Terus kita refresh di project kita. Nah, dia sudah tidak bisa ubah, tidak bisa edit karena kita sudah disable-nya. Terus itu di bagian apa? Di bagian hapus juga kayaknya masih ada salah. Dia masih contohnya di sini ya. Di pinjam. Dia ada masing-masing kan ada ID pinjam dengan nama masing-masing, contohnya di bagian sini. Contohnya di bagian sini kan transaksi 1. Di database itu transaksi 1. Coba lihat dulu di sini di localhost kita masuk ke localhost PHP MyAdmin. Maksudnya satu kesatuan itu kayak apa nih, ID apa tuh, nyatu lah begitu. Maksudnya itu kayak, sabar kita masuk dulu. varchar sama sebelum masuk cek exam, kayaknya dia berhenti, dia tidak masuk ke per 80 mungkin. Oke, sudah. Nah ini, kita harus cek juga ya teman-teman, PHP exam kita berjalan kok atau tidak. Localhost PHP admin, sabar masih loading. Oke, di bagian sini, di bagian perpustakaan, dipinjam itu tadi 1 ya, di bagian pinjam. Nah di sini di bagian ID pinjam kan 1 barusan. Terus kita cek di bagian detail. Nah, di bagian detail, ini ID pinjam, detail masih banyak. Oh berarti tadi yang saya hapus pengunjung tadi itu tidak ya. Nah contohnya ini seperti tadi toh, tadi saya hapus pengunjung tapi detailnya di sini masih tetap. Terus di bagian pinjam, sabar saya lihat dulu. Di bagian pinjam, ID pinjam 1 ya, ID pinjam 1, detail ID pinjam itu, nah ini bukan ID pinjam, dia tidak ada di sini. Oh karena saya belum mengisikan datanya kayaknya. Iya betul, iya sabar. Oh iya betul, di sini belum ada datanya, lupa. Contoh kita taruh data dulu ya, desain grafis dengan jumlah 2 mungkin 2, terus kita tambahkan, kita simpan draft. Nanti kembali, terus kita refresh. Nah di sini sudah ada ID-nya, ID 1 dengan ID buku 11, terus jumlah 2. Sama di sini kalau kita masuk barusan di Andre. Nah ini detail peminjaman, nah seperti ini. Terus itu kita coba menghapusnya,
kita hapus dulu kita coba hapus di bagian sini, kita rubah dulu scriptnya. Nah, di bagian delete itu teman-teman cari yang delete pinjam yang telah kita buat kemarin. Delete pinjam oh ya, di delete peminjaman. Di delete peminjaman, terus itu teman-teman tambahkan satu lagi nama variabel di sini. Tambahkan variabel satu lagi. Kita Ctrl C saja. Ctrl C, terus itu kita enter. Ctrl F, kita taruh di sini delete from the tile. From the tile seperti ini, where ID pinjam sama. Namanya juga kita samakan, Ctrl S. Nah, coba kita hapus di bagian apa tadi? Coba kita close dulu di bagian beranda sini. Di bagian beranda sini kan, ini kan simpan draft nih. Coba saya kecilkan kameranya dulu. Ini kan simpan draft ini, dia belum simpan permanen, makanya dia tidak mengeluarkan atau tidak mendisable di bagian sini. Coba kita hapus. Oke. Nah, tinggal dua data ini saja kan. Coba kita lihat di detail, di tabel detail sama tabel pinjam, apakah sudah terhapus juga. Oke, di bagian detail di sini ID 1, ID pinjamnya itu tidak ada. Terus di pinjam juga sudah terhapus kan di bagian sini. ID pinjamnya itu. Terus kita tambah data baru lagi, tanggal transaksinya di sini, di tanggal 4 bulan 5 2022 pengunjung itu pakai yang sah, kita simpan. Oke. Nah, sudah buat nih, sudah jadi. Terus kita ke admin lagi, sama seperti di bagian kita akan memakai pemanggilan dari data mengambil data dari tabel lain. Kita masuk ke beranda. Kita masuk ke beranda, kita cari Ctrl F, ubah data admin, ubah data update admin begitu. Update admin. Oke, di bagian sini. Sudah. Nah, teman-teman, kita sudah temukan di bagian kita enter dulu. Oke, sabar. Ctrl Z. Di bagian sini kita enter ke bawah. Terus itu di bagian sini. Oke. Sabar. Di bagian sini kita ke bawahkan dulu. TD-nya juga kita ke bawahkan dulu. Di bagian sini kita akan mengambil script data di tabel lain. Oke. Script bagian transaksi. Bentar. Ambil di sini. Oke, teman-teman. Sabar.
ambil ini aja di bagian sini. Sampai tag penutup PHP, kita Ctrl C, kita pastikan di beranda, di bagian beranda sini kita Ctrl V, terus itu kita edit dulu sebentar. Oke, di bagian sini kita Ctrl V, di bagian sini kita Ctrl V, sebentar, di sini kita Ctrl V, Ctrl C, kita masukkan di sini, kita masukkan dia di sini, Ctrl F, kita tag penutup WD tidak error di bagian bawah sini. Sini juga kita kasih masuk PHP, terus echo ini, Ctrl X, masukkan di sini. Terus itu di bagian sini hapus else echo, terus itu untuk di sini kita echo tuh, kita Ctrl X dulu, ini tidak kita di while ini kita tidak perlu, ya seperti inilah. Ctrl S dulu. Terus itu di bagian sini kita juga kasih masuk di bagian echo, di bawah ini, di atas sini kita Ctrl X, kita kasih masuk di echo ini, else atau Ctrl F, terus di sini itu sabar. Ini juga kita harus aktifkan PHP. Ini TDR. Sabar. Untuk else di sini jika tidak itu kita tutup PHP-nya dulu ya, lupa. PHP. Terus itu di bagian else ini kita tutup PHP-nya. Oke, Ctrl S. Oke, sudah jadi ya, seperti ini. Terlalu jauh. Oke. Untuk di bagian sini, di bagian PHP di sini, kita enter dulu. Untuk di bagian sini kita rubah menjadi, kita deklarasikan dulu nama variabel ID-nya itu ID admin. Kita taruh variabel IDP seperti ini. Terus itu dia sama dengan itu namanya variabel ID admin D1
variabel D1 ini. Variabel D1 itu namanya ID admin. Seperti ini. Terus itu titik koma. Jika kita sudah mendeklarasikan, kita akan select distinct. ID pinjam. Karena di ID pinjam itu sama dengan IDP, berarti diserahkan sama diterima. Terus di dalam tabel di dalam tabel pinjam itu tidak ada ID admin, makanya dideklarasikan sebagai IDP sama dengan ID admin seperti itu. Terus ID admin itu ada diserahkan sama diterima. Kita akan antara kedua variabel itu. Oke. Like-nya itu sebagai ID admin. ID admin itu sama dengan IDP, berarti like-nya itu kita taruh IDP begitu. Kita select dulu distance artinya itu tidak ada pendobelan data lain seperti itu. ID pinjam, kita masuk ID pinjam from pinjam ya, berarti dipinjam terus where pinjam, where ID pinjam, maksudnya where diserahkan atau diserahkan dan diterima. Where diserahkan like apa, like diserahkan itu like-nya itu sama like IDP. Terus itu IDP di or itu dipinjam, diterima, maksudnya diterima, diserahkan dan diterima sama like-nya juga, like variable IDP. Setelah ini sudah selesai, kita cek dulu data ya, kita X biar tidak terlalu banyak script yang dirubah. Oke. Untuk di sini ya, coba kita langsung saja di bagian kelasnya ini kita disable saja, sublet. Kita testing dulu ya, apakah langsung disable itu dia tidak akan aktif. Di sublet Oke, kita Ctrl S. Coba kalau kita testing di admin. Nah, bukan di sini. Nah, dia tidak bisa terhapus karena kita sudah disable tanpa menghapus script yang ada. Tanpa menghapus script di bagian sini, di onConfig, sama di bagian ini, linknya sini, masuk ke folder delete, tanpa menghapus ini, dia jadi seperti ini. Nah, dia sudah tidak bisa terhapus. Bagian ubah jahat, kita tidak buatnya, bagian hapus saja. Nah, ini sudah disable nih. Nah, terus itu kita masuk ke peminjaman lagi.
kita masuk di peminjaman. Masuk di peminjaman, buku ini telah disimpan. Coba ulang di bagian ini, kan ini belum kita belum kita isikan. Kita coba isi dulu dengan ini. Kita coba isikan. Kita taruh 2. Kita tambahkan. Terus itu kita coba simpan draft. Nah, di bagian simpan draft ini, sabar. Oh iya, sabar. Bagian sana simpan draft. Sama di bagian sini kan belum diserah. Ini maksud saya, lupa. Di bagian sini tuh kita tidak bisa atau kita tidak mengetahui mana saja buku yang kita pinjam kan. Kita mau pinjam tapi kita tidak tahu buku apa saja yang kita pinjam. Di bagian laporan sini kan belum ada pendataan secara PDF-nya, belum ada. Kita masuk ke transaksi. Itu di bagian sini, di bagian status itu kan paling bawah di ID 2, di status 2. Dia di mana tombol? Oh, ini tombol cetak laporan. Kita copy script cetak laporan ini. Tombol cetak laporan ini kita pastekan di halaman di ID 1. Di status 1. Kita Ctrl C saja. Di bagian ini maksudnya di bagian 0. Di bagian 1 ya, di bagian 1. Di total buku, bukan di sini. Ini bos, dulu detail peminjaman itu berarti detail peminjaman pengembalian buku. Oh iya, di jumpa from bagian pengembalian buku. Berarti 1 pengembalian buku. Oh, ini dia di bagian sini pengembalian buku. Bagian sini sah. Ctrl F, import. Ctrl S, testing. Nah, dia sudah cetak laporan. Tekan cetak laporan, dia langsung ke report dengan target itu blank. Seperti ini. Nah, kita bisa tahu nih buku apa saja yang pernah kita pinjam yang harus kita kembalikan, seperti itu. Di ID 8 tidak mengirim parameter ID 8. ID T sama dengan 8. Nah, ini sudah keluar. Titip cinta padanya. Nah, seperti ini. Mengetahui Petrus Katemba sudah diserahkan. Oh, ini sebelum saya edit tadi. Diserahin. Oke. Sudah jadi ya. Ini belum saya berubah tadi. Maaf. Di bagian sini, terus itu di bagian sama yang di bagian ini tadi.
Jadi bagian ini kan belum diserahkan ini, tapi sudah simpan draft. Kemudian CSS simpan permanen saja. Seperti itu. Nah, kita nolkan dulu ya di bagian ini, tanggal kan belum di statusnya belum dikembalikan, belum diserahkan. Sudah diserahkan. Oh, misalnya bisa ini sudah diserahkan, diterimanya itu. Oh iya, kita belum menyimpannya ini kan, sudah dikembalikan itu tanggal berapa. Salah di bagian database-nya saya. Di bagian apa tadi? Di transaksi 8 tanggal 9, transaksi 8 di detail pinjam. Yang masuknya ke detail pinjam. Di data perpustakaan, di detail peminjaman, detail pinjam. Di detail pinjam transaksi 8. Oh ya, sonde, maksudnya dipinjam. Di pinjam 8 ini tanggal kembalinya kan belum. Ini kita nolkan 0. Son 11 diserahkan. Oh ya betul, kita nolkan dulu. Oke, sekarang refresh. Nah, tanggal kembalinya belum. Diserahkan juga. Diserahkan, kita lupa matikan diserahkan itu. Diserahkan, diterima. Oh betul, sudah terima sebelumnya. Masih nol berarti seperti ini. Nah, ini masih kosong ya, karena kita belum mengisinya tadi. Di sini Andre sudah diserahkan, tanggal diserahkannya di sini, terus diterimanya belum, dia belum simpan permanen. Nah, coba kita simpan permanennya itu di pengembalian sini, di tanggal segini. Nah, simpan. Nah, dia sudah tidak bisa diedit dan dihapus lagi seperti ini. Sedangkan yang ini, ya ini masih bisa diedit sama dihapus ini, karena ini belum diserahkan, ya belum menyerahkannya. Oke, seperti itu. Lanjut. Oke, kita lanjut di bagian lemari. Di bagian lemari, di bagian lemari sini kita akan memfilter juga di bagian data lemari sini, dimana jika di bagian rak di sini sudah terisi nama lemari seperti di sini, maka untuk aksi di lemari sini di bagian hapus itu kita disable. Atau jika penjelasannya, atau jika data lemari ini sudah kita simpan ke rak, maka untuk tombol hapus di sini tidak bisa digunakan, namanya validasi. Oke, langsung ke script. Kita cari di bagian, kita close dulu di bagian sini, di bagian transaksi. Kita masuk ke beranda. Di beranda kita Ctrl F. Kita cari yang namanya update lemari. Lemari sudah dapat. Terus di bagian sini kita cari tombol hapus. Di bagian sini kita enter. Di bagian sini kita enter dulu.
Setelah sudah ditemukan, kita ambil script mencari data di tabel lain, di tabel rak ya. Terus itu sabar, saya kopikan tadi di transaksi juga. Bagian transaksi di bagian ini, di bagian sabar, bagian mana tadi? Mencari data di tabel lain. Nah ini, ambil ini. Sampai tag PHP. Untuk tag PHP kita Ctrl C, kita letakkan di beranda, kita letakkan di bagian atas sini, Ctrl F. Terus di sini kita tidak perlu, untuk bawah ini kita tidak perlu. Terus itu di bagian sini kita tutup tag PHP. Di bagian sini PHP. Di bagian sini juga. Echo. PHP. Sabar. PHP di sini. Oke, Ctrl S. Masih ada error. Sudah. Terus itu di bagian sini kita letakkan tombol Ctrl X, kita letakkan di bagian sini, Ctrl F. Terus di bagian sini juga kita letakkan Ctrl F. Seperti ini, kita Ctrl S. Terus kita di bagian sini kita deklarasikan dulu variabel apa. Variabel kita bebas. Yang penting sama variabel IPP. Terus itu dia sama dengan variabel D berapa nih, D2. Variabel D2. Terus D2 itu sama dengan ID lemari. Itu sama dengan ID rak maksudnya. ID rak. Terus itu di bagian sini. Di bagian sini kita taruh IDPP, variabel I ini. Terus di bagian sini kita taruh X 2 kali X. Terus itu jika sudah begini di bagian select kita distinct. Terus itu distinct ID rak from apa? From buku. Terus itu where ID rak. Like IDP. Terus itu kita matikan scriptnya dengan cara tidak perlu menghapus ini ya, kita langsung disable saja di disable.
di sublet Ctrl S. Oh, masih ada kesalahan. Like ini select distance Arduino directly. Siapa? ID rak from buku ID rak quick. Select distance variable connector. Oh, ini belum di titik koma. Nah, masih ada satu nih. Jadi dok, saya cek dulu. Nah, sudah jadi. Coba kita testing di bagian rak sini, di bagian rak, maksudnya di bagian lemari. Ini masih tetap nih. Coba saya cek dulu. Oke, coba kita hapus dulu bagian sini, di bagian link dong nih. Coba ini bagian akhir. Kita taruh pagar, kelas dia tetap di sublet, terus di sini confirm kita hapus untuk coba ya, salah di sini berarti tadi sudah jadi ya. Kesalahan di sini terus karena ada ini barusan terus masih sabar, saya cek busnya di bagian rak sama lemari tadi saya sudah rubah dan sudah jadi. Coba kita lihat dulu. Tadi kesalahannya saya tidak wear di buku ya. Saya wear kembali ke rak, sama di lemari saya juga wear kembali di lemari. Dia harus sesuai dengan yang ada di buku. Untuk apa? Untuk script untuk mencari data di form lain. Di bagian lemari untuk validasi hapusnya itu sudah jadi. Sabar, masih lag. Di bagian lemari tidak bisa dihapus. Ini saya sudah disable-nya di mencari karena di bagian rak sudah terisi nama lemari tersebut. Di lemari juga sama karena dia sudah terisi di bagian buku. Sama masih lag. Oke, lanjut saja ke codingan. Kita masuk ke penulis. Untuk penulis scriptnya sama ya.
Masih loading. Update penulis. Cek dulu di bagian update drag. Oh, ini pindah. Ada Lola. Update. Rak. Coba masih ada kesalahan di bagian rak. Oke, coba testing dulu, sudah jadi di bagian lemari. Rak sudah. Terus itu di bagian penulis. Update drag. Di bagian update drag, di bagian data hapus. Di bagian data hapus. Di bagian data hapus eco content database. Nah, ini di bagian sini kita copy, kita taruh di penulis. Sampai tag penutup PHP, Ctrl C, Ctrl V. Update apa? Update penulis. Di update penulis di bagian paling atas di data hapus. Di bagian data hapus ini kita simpan di sini. Di bagian sini kita taruh Ctrl F. Terus kita rubah ini di data 4 sebagai ID penulis. Dengan like-nya itu kita rubah ke data DPLI, terus ini juga DPLI. Terus ini FF. Ini juga kita rubah, takutnya nanti ada tabrakan data FF. Terus di bagian tombol on configure ini Ctrl X, kita masukkan di sini. Kita masukkan di sini dulu, Ctrl F. Terus di bagian sini juga Ctrl F. Terus di bagian sini sampai di bagian sini maksudnya itu kita hapus. Terus href itu kita ganti menjadi pagar untuk linknya. Kelasnya kita taruh disable. Terus di bagian danger ini kita disable di sublet. Ctrl S. Select distinct ID penulis.
ID penulis, from buku, where ID penulis. Dia mencari di buku apakah ada ID penulis, seperti itu. Jika dia ada, berarti tombol hapus itu tidak berfungsi karena kita lebih kecil daripada 0 di sini. Kebalikannya, jika dia sama dengan 0, maka yang aktif itu bagian tombol yang di sini. Bagian tombol yang di bawah sini. Maksudnya ID apa? ID penulis. ID penulis. Ctrl S. Terus kita testing di bagian penulis. Nah, dia sudah penulis di sini, dia sudah tidak bisa lah. Sabar. Dia sudah tidak bisa lah di bagian penulis. Di bagian 2 ini dia sudah tidak bisa karena penulis ini sudah dipakai atau datanya sudah ada di dalam buku. Seperti itu. Terus di bagian penerbit lagi. Di penerbit juga sama, kita ambil juga script di penerbit ini. Sampai ke tag PHP, Ctrl C, kita Ctrl F, kita cari update penerbit. Di bagian sini kita sudah dapat. Terus itu cari di bagian tombol hapus, di unlock on klik ini dan confirm, kita enter. Ctrl Z dulu, kita enter, kita letakkan di sini. Di sini dia di data 5. Di sini dia di data 5 dengan ID penerbit. Dengan ID penerbit. ID penerbit. Di bagian ID penerbit, dia sama dengan like apa? Dia sama dengan like DPFF. Di sini dia DPFF. Untuk teman-teman terserah merubahnya seperti apa. DPFF di data 5 di ID penerbit. Terus ini kita rubah, taruh 1. Di bagian sini juga kita taruh 1. Dia kurang dari 0, lebih kecil, lebih besar daripada 0. Bagian dia. Bagian ini kita juga menaruh pakai pagar. Terus kelas bad and danger-nya itu kita disable atau kita matikan. Disable, terus itu untuk kelasnya tetap. Terus di sini kita penerbit from buku, where ID buku, where ID penerbit. Like
ED, PFF, data 5. Seperti ini, Ctrl S. Terus kita testing di penerbit. Setiap data penerbit yang sudah dimasukkan di dalam masih di peminjam. Setiap data penerbit yang sudah diisikan di dalam data buku atau data buku, dia tidak akan berfungsi. Nah, contohnya ini di George ini, penerbitnya George ini, dia tidak berfungsi karena dia sudah ada di buku sini. George, penerbit semuanya George. Terus itu di jenis buku juga kita sama, jenis buku itu berada di buku, jenis buku, ini sama. Update. Jadi data 6 dengan ID jenis buku. ID jenis buku. Terus like-nya itu apa? Like-nya kita kasih masuk di sini DPXXX. Di sini juga kita taruh DPXXX. Terus ini terus kita hapus ini. Bagian sini kita taruh pagar. Apa ini disable. Terus di sini ID jenis buku, select distance, ID jenis from buku, where ID jenis buku. Where ID jenis buku like DPXXX. Seperti ini. Coba kita jalankan lagi di bagian jenis buku. Kita refresh dulu. Nah, di bagian jenis juga ini sudah jadi, karena di kesehatan personal ini tidak ada. Dan yang tidak bisa terhapus ini, dia sudah ada di buku. Novel, kamus, komputer, novel, kamus, pedoman hidup, komputer. Seperti ini di jenis buku.
Hanya ada satu saja yang bisa dihapus, itu kesehatan personal. Jenis buku. Jadi sabar. Oh iya betul. Ini lokal M11 bukan. Sabar. Coba kita hapus dulu dari sini. Terus saya login di apa tadi? Sabar ya. Oh iya sudah. Terus itu di bagian buku. Di buku itu di detail. Ctrl F. Ya sabar, kita copy dulu di bagian sini, di bagian pengunjung. Bukan pengunjung tapi apa? Rak. Bagian rak. Kita cari di update apa? Update buku. Kita cari tombol hapus di bagian sini. Ctrl F di bagian sini. Ya sabar, dilihat buku. Sini juga. Kita edit sedikit dulu. Tarifnya itu tidak perlu, linknya tidak perlu juga. Terus itu kelas BTN nya itu kita matikan di dalam kelas ya, di sublet. Terus di stylenya ini kita ganti jadi ID buku. From detail, kita cari detail ya. Detail itu ada buku, terus itu where ID buku. Like apa? Like DDD 1. Terus like ini
screenshot. Terus ini di data PPP, di ID buku, terus kita lihat dulu. Ctrl S, lalu kita testing di bagian buku. Nah, di bagian buku dia sudah tidak bisa dihapus karena dia ada di detail seperti itu. Nah, di sini di bagian sini itu dia bisa dihapus karena dia belum masuk ke detail. Lanjut lagi, jenis buku pengunjung. Pengunjung itu ada di di buku juga kayaknya. Buku telepon kategori. Di peminjaman. Iya, di peminjaman. Iya, di peminjaman ya. Kalau di pengunjung itu di peminjaman. Nah, berarti di pengunjung. Ini sabar, di bagian sini kayaknya tadi ada, takut ada tiga. Di pengunjung. Di pengunjung itu di di peminjaman. Di bagian sini. Terus itu di bagian sini dia di data 8. Data 8 itu di ID pengunjung. ID pengunjung where like D3. Di sini juga kita rubah 3. Like-nya kita rubah 3, distance, ID pengunjung. ID pengunjung from pinjam ya. Where ID pengunjung like DD3. Terus itu delete pengunjung, kita di sini kita copy, Ctrl X, sini kita Ctrl V, terus itu di bagian sini juga kita Ctrl V, pengunjung, terus itu di bagian sini kita hapus. Di bagian sini. Sabar, dicek dulu. Untuk ini kita tidak perlu lagi, kita taruh pagar di danger. Terus itu disebut konektor, select distance ID pengunjung from pinjam where ID pengunjung like DD3 di data 8. Harus kita tutup, kita disable, terus ada jika tidak dia bisa menghapus.
di dalam pengunjung.php dengan parameter EA, mengirim parameter. Oke, kita Ctrl S, testing di bagian buku, di bagian pengunjung. Di bagian pengunjung dia sudah dihapus karena datanya itu ada di peminjaman, dipinjam sini. Nah, ini sudah jadi validasinya ini. Dipinjam seperti itu. Oke, sekian, mungkin hanya sampai di sini dulu untuk tutorial saya. Lebih dan kurangnya untuk video 10 ini saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.